Bu Andayanum, wali kelas 6, beliau merasa bahwa siswanya kurang semangat dan antusias dalam pembelajaran. Adanya kekurang fokusan dan tidak tertib di dalam kelas. Akibatnya, hasil ulangan rata-rata di bawah KKM. Nah, seperti apa praktik coachingnya? Kita saksikan berikut ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Andayanum. Ada waktu sebentar, Bu. Ini saya mau berbagi cerita sama Ibu. Nggak mengganggu kan, Bu? Oh iya, Bu, nggak apa-apa. Dan tidak mengganggu kok. Kebetulan kelas saya ini lagi belajar agama, Bu. Ada apa ya, Bu ya? Kelihatannya dari ke wajah Ibu itu kelihatan cemas, gelisah, kebimbangan ada. Dan sepertinya tidak bersemangat ya, Bu ya. Kalau boleh tahu, Ibu ada masalah ya, Bu? Iya, Bu. Sebenarnya saya mau sharing dengan Ibu mengenai masalah siswa sebenarnya, mengenai pembelajaran di kelas saya, Bu. Kalau nggak salah Ibu di kelas 6 ya, Bu ya? Ada apa ya, Bu? Begini, Bu. Tadi kami kan ujian kan, Bu. Tapi setelah saya melakukan penilaian hampir 70%, nilainya murid saya itu, Bu, di bawah KKM loh, Bu. Oh iya, Bu. Nilainya di bawah KKM ya kebanyakan, Bu? Iya, padahal saya merasa kalau saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembelajaran dalam kelas. Tapi masih ada saja yang saya lihat siswa itu kayak kurang fokus, tidak bersemangat di dalam pembelajaran, kurang antusias, sehingga nggak paham terhadap pembelajaran, Bu. Oh gitu ya, Bu ya? Nah, kira-kira yang membuat anak-anak itu nilainya kurang memuaskan atau di bawah KKM, sebenarnya apa menurut Ibu? Menurut saya, Bu, siswa itu malas belajar, terus kalau pembelajaran kurang fokus dan tidak tertib. Kira-kira ya, anak-anak tertarik nggak dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas? Kalau saya lihat dari siswa-siswanya, kayaknya kurang semangat gitu, Bu, dan kurang antusias, Bu. Jadi antusiasnya kurang dan motivasinya juga kurang ya, Bu ya, sehingga di dalam kelas kurang semangat, gitu ya, Bu? Iya, Bu. Biasanya dalam pembelajaran Ibu pakai media apa, Bu? Kalau mengajar, biasanya saya pakai buku paket, Bu, yang dibagikan dari sekolah. Selain itu, saya juga menulis di papan tulis sambil melakukan tanya jawab dengan siswa, Bu. Oh, jadi Ibu mengajarnya pakai itu aja, menggunakan buku paket, terus mencatat di papan tulis. Menurut Ibu, ada nggak ya cara lain yang bisa Ibu terapkan di kelas? Ya, saya bingung sih, Bu. Ibu sudah pernah nggak menggunakan metode lain ya, selain menggunakan buku paket atau mungkin mencatat di papan tulis gitu, Bu, metode-metode baru yang buat siswa itu menyenangkan, Bu? Kalau metode lain yang saya terapkan, selalu saya gunakan metode diskusi saja, Bu. Oh gitu ya, Bu. Jadi, kalau boleh saya simpulkan nih ya, Bu ya, anak kelas 6 yang Ibu ajar itu nilainya rendah, yang di bawah KKM itu karena ketika diajari itu kurang antusias dan semangat, mungkin karena hanya menggunakan metode, diskusi saja, Bu. Oh, iya, Bu. Oh, menurut Ibu ini ya, kira-kira ada nggak rencana lain yang membuat agar anak-anak itu lebih tertarik dalam pembelajaran sebelumnya yang membuatnya dia tidak fokus ataupun tidak antusias dalam pembelajaran? Kira-kira Ibu ada ide nggak ya, apa yang cocok gitu, agar siswa itu lebih bersemangat dan lebih fokus dalam pembelajarannya, Bu? Kalau cerita lain, kalau di kantor kan ada proyektor. Itu kalau misalnya digunakan dalam pembelajaran pasti lebih menarik dengan menggunakan video pembelajaran, terutama menggunakan PPT. Nah, itu bagus, Bu, idenya. Menggunakan video pembelajaran. Selain itu, ada nggak hal lain yang mungkin yang akan Ibu bisa terapkan di dalam kelas?
Hal lain paling melakukan pembelajaran di luar kelas, Bu, supaya anak-anak tidak bosan, dan saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang menyenangkan siswa, Bu. Misalnya belajar dengan menggunakan lagu gitu, seperti itu kayaknya, Bu. Wah mantap itu, Bu. Nah, Ibu, menurut Ibu ya, kira-kira dengan ide-ide yang Ibu buat tadi, bisa nggak kira membantu meningkatkan antusias anak didik Ibu tadi, sehingga mereka itu lebih fokus dalam pembelajarannya, Bu? Kayaknya menurut saya bisa sih, Bu. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi ya, Bu, ya. Kira-kira bisa nggak Ibu menceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan? Kedepannya, saya akan mengajak menggunakan laptop untuk menampilkan media proyektor atau PowerPoint dan video pembelajaran agar tidak monoton. Saya beberapa kali akan melakukan pembelajaran di luar kelas dan mengupayakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas saya, Bu. Menurut Ibu di luar kelas juga tadi ya, itu bisa juga, Bu. Jadi Ibu itu pakai ide ini bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Ini perlu nih Ibu coba di kelas. Iya, Bu. Nah kira-kira komitmen Ibu itu apa ya, yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Mulai besok, saya akan menyiapkan media PowerPoint, video pembelajaran, dan untuk selingannya, saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas, Bu, dan berusaha membuat proses pembelajaran yang menyenangkan. Mantap itu, Bu. Lalu siapa yang akan membantu Ibu di dalam melaksanakan komitmen Ibu itu tadi? Saya akan meminta bantuan kepada Ibu Rina, karena dia yang salah satu sekolah saya yang pandai dengan IT, Bu. Ide bagus, Bu. Jadi bisa sekalian sharing ya kan, Bu, sama teman sebaya Ibu ya. Jadi saya yakin nih Ibu bisa menjalankannya dengan baik nih. Semangat ya, Bu, ya. Saya Terima doakan kasih, Bu. iya, saya doakan, Bu, rencana Ibu itu terlaksananya dengan baik ya, Bu, ya. Ya, terima kasih, Bu, atas doanya dan waktunya. Sama-sama, Bu. Gimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya lega, Bu, dan senang sekali karena sudah ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Bu Andayano. Sekarang saya yang jadi coach ya, Bu, ya. Praktek coaching model cerita dengan masalah Bu Mita, guru kelas 3. Beliau merasa bahwa siswa kurang semangat dan antusias dalam pembelajaran matematika, khususnya materi perkalian akibatnya hasil ulangan rata-rata di bawah KKM. Nah, seperti apa praktik coachingnya? Mari kita saksikan berikut ini. Selamat siang, Bu Mita. Selamat siang, Bu Andayanum. Bagaimana kabar Bu Mita hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik, Bu Andayanum. Saya melihat ada panggilan tidak terjawab dari tadi, Bu Mita. Ada yang mau dibicarakan ya, Bu ya? Iya nih, Bu. Saya butuh teman curhat nih, Bu ya. Boleh waktunya bercerita sebentar ya, Bu, sama Ibu? Baik, kita ngobrol sebentar mungkin sekitar 20 menit ya, Bu. Ngomong-ngomong, Bu Mita, apa yang mau dibicarakan sama saya nih? Jadi begini Bu Andayano, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan tentang pembelajaran saya di kelas Bu, yaitu beberapa kendala Bu yang saya rasakan khususnya dalam pembelajaran matematika materi perkalian Bu. Saya merasa murid-murid saya itu kok kesulitan sekali ya Bu ya, dalam materi perkalian itu.
Padahal kan materi perkalian ini apalagi khususnya saya Bu di kelas 3 kan ini menjadi dasar, untuk mereka di kelas berikutnya Bu. Oh, jadi Bu Mita saat ini sedang kesulitan dalam mengajar materi perkalian ya kepada murid kelas 3 ya Bu ya? Iya Bu Andayanum, saat ini kok rasanya saya kesulitan sekali mengajaran praktek perkalian di kelas. Oke lah, baiklah Bu. Karena waktu kita ngobrol sangat singkat, Bu. Bu Mita ingin mendapatkan apa dari diskusi ini atau percakapan ini? Harapan saya ya Bu dengan diskusi bersama Bu Andayanum, saya ingin mendapatkan solusi atau hal-hal yang mungkin bisa saya lakukan Bu untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini Bu. Oke, baiklah. Berarti yang ingin dilakukan Bu Mita supaya murid-murid itu dapat memahami materi perkalian ya, Bu? Iya Bu Andayanum, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian. Saat mengajar kemarin Bu, setelah saya memberikan pembelajaran, saya menjelaskan tentang perkalian, saya menanyakan kepada murid-murid, apakah mereka sudah paham atau belum tentang perkalian dan mereka semua menjawabnya sudah paham Bu. Tetapi, ketika diberi soal dan saya koreksi, nilainya jelek Bu Andayanum. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, Bu Mita. Menurut Bu Mita, murid-murid yang memahami perkalian itu yang seperti apa sih, Bu Mita? Kalau menurut saya Bu, murid yang memahami perkalian itu yang mengetahui bagaimana proses mengerjakan perkalian, dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkannya, setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar Bu. Jadi mereka itu paham tahapan-tahapan pengerjaan soal perkalian Bu. Baik, jadi murid paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dan mengubahnya menjadi penjumlahan berulang. Menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya benar begitu yang idealnya ya, Bu. Iya begitu Bu, idealnya untuk pemahaman di kelas 3 ini Bu. Baik, kalau murid-murid di level itu, kita bilang poinnya level yang 10, dan murid yang belum paham sama sekali di level 1. Menurut Bu Mita, nih murid-murid di kelas Bu Mita, berapa nih level berapa ya menurut Ibu? Kalau saya amati ya Bu ya, di kelas 3 ini, dalam memahami perkalian itu beragam sekali Bu Andayanum. Ada yang menurut saya ya Bu, di level yang sama sekali dia belum memahami Bu, bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada juga yang menurut saya itu di level 5, yang dapat mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi hasil penjumlahannya itu salah Bu. Nah, jadi kalau saya simpulkan rata-rata menurut saya ya Bu ya, di poin 5 lah dari idealnya Bu. Oh, begitu ya. Baik, Bu Mita. Menurut Bu Mita, murid-murid yang berada di level 5 untuk memahami tentang materi perkalian ini, apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10, Bu Mita? Bisa saja Bu Andayanum, dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar, berarti murid-murid paham Bu. Mereka bisa berada di level 10 Bu. Jadi, menurut Bu Mita, apa yang bisa Bu Mita lakukan untuk membantu murid-murid Bu Mita berada di level itu dalam memahami materi perkalian? Sebenarnya Bu, itu yang baru saya pikirkan sih Bu. Apa yang bisa saya lakukan agar murid-murid paham materi perkalian ini? Saya ada beberapa ide Bu Andayanum. Wah, bagus itu Bu Mita.
Ide apa itu Bu Mita? Jadi iya, jadi begini Bu Andayanum, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah ya kan Bu. Jadi menulis lalu memberikan contoh-contoh mengerjakan perkalian, lalu murid-murid saya berikan soal untuk dikerjakan. Dan sekarang setelah saya renungkan Bu, kan usia mereka itu di kelas 3 itu eh, kemungkinan mereka akan mudah memahami perkalian itu dengan menggunakan media konkret atau mungkin benda nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif, Bu, menggunakan media pembelajaran yang konkret agar mereka dapat merasa senang, Bu, melakukan pembelajaran perkalian itu. Dalam penjelasannya, Bu, mungkin saya akan tayangkan video ya, Bu, ya, video pembelajaran kartun untuk menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret itu untuk penjumlahan berulangnya. Seperti menggunakan stick es krim, mungkin bisa juga menggunakan kelereng, bisa juga mungkin menggunakan batu, atau mungkin mereka bisa menggunakan biji kacang. Jadi mereka bisa hitung langsung ya Bu ya, oleh murid-murid saya itu. Lalu nanti setelah itu mereka kan saya buat permainan game gitu Bu. Wah, bagus itu Bu Mita. Apa yang akan dimainkan Bu? Permainannya Bu, permainan beker atau mungkin batu kerikil Bu. Jadi saya menyediakan beberapa kerikil. Kemudian nanti saya buat langkah-langkah permainannya itu Bu. Itu kan pertama saya bagi dulu kelompoknya Bu, beberapa kelompok. Lalu saya bagikanlah batu-batu kerikil tersebut kepada setiap kelompoknya Bu. Kemudian nanti saya berikan soal Bu. Nanti saya berikan aba-aba agar mereka merundingkannya setiap kelompok. Berunding saya bilang seperti itu kan Bu, nanti merunding mereka. Lalu nanti saya berikan lagi kata aba-abanya mulai. Lalu mereka siap-siap untuk memulai. Nah, nanti saya berikan soal dan saya berikan lagi aba-aba hitung. Saya bilang seperti itu ya kan Bu. Lagi mereka nanti menghitung dari soal yang saya berikan. Setelah mereka menghitung, mereka nanti kan tidak boleh lagi memegang batunya. Udah selesai, saya bilang selesai. Lalu saya nanti koreksi Bu, saya koreksi apakah mereka itu benar nggak hasil penjumlahan yang mereka buat itu tadi. Nanti lalu saya buat lagi, aba-aba rubah seperti itu kan Bu, nanti dirubahlah nanti batu-batu ini tadi setelah ada aba-aba rubah, lalu nanti saya lanjutkan lagi ke soal-soal berikutnya. Rencana saya seperti itu Bu Andayanum. Apa ukuran keberhasilan rencana Ibu Mita ini? Bisa? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini Bu, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar dan seru. Baiklah Bu Mita. Menurut Bu Mita, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Mita lakukan atau terapkan di dalam pembelajaran ini? Mungkin kendalanya ya Bu ya, saya itu perlu waktu Bu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan itu untuk pembelajaran, ini, tempatnya juga Bu, butuh yang luas gitu ya Bu ya dalam permainan ini supaya murid-murid itu leluasa bermain game. Menurut Bu Mita, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Dan solusi untuk kendala itu Bu, bagaimana caranya Bu? Karena ini kan Bu pembelajaran matematika itu masih di kelas masih 3 hari lagi ya Bu ya, jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang ini Bu. Jadi saya bisa menyusun dulu langkah-langkahnya, langkah-langkah pembelajaran yang akan saya buat tadi, langkah-langkah dalam permainan gamenya juga. Saya siapkanlah semua media gamenya. Untuk tempat yang luas, rencana saya sih Bu, nanti kursinya dan meja-meja saya pinggirkan dulu Bu, agar ruang lapang di tengah Bu. Dan murid-murid itu nanti bisa mengerjakan gamenya di tengah-tengah ruangan itu Bu. Jadi tempatnya cukup luas dan serulah di sana Bu. Adakah seseorang yang bisa mungkin membantu Bu Mita untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Karena medianya cukup mudah mungkin ya Bu ya dicari, jadi saya mempersiapkannya dengan meminta bantuan siswa gitu ya Bu ya, mencari batu kerikil, supaya kerikil nanti banyak ya Bu ya. Jadi saya minta bantuan mereka untuk membawa kerikil atau mungkin mereka bisa dapat benda-benda yang lain Bu, seperti mungkin biji-biji kacang atau stik yang lain juga boleh, yang mereka sukai Bu. Jadi waktunya saya rasa cukup Bu untuk 3 hari ini.
Adakah seseorang yang mungkin? Baik, Baiklah Bu, kira-kira kira-kira kapan Bu Mita menerapkannya di kelas? Mata pelajaran kan matematika itu kan Bu hari Rabu nih Bu. Jadi hari Senin ini sekarang kan hari Senin Bu. Jadi nanti saya akan terapkan di hari Rabu depan Bu. Baiklah Bu Mita. Nah, kita sudah ngobrol nih. Apa yang bisa Bu Mita dapatkan dari sesi cerita kita kali ini Bu? Tadi kan Bu, awalnya saya bingung ya Bu ya, Bu Andayani, tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian ini. Tapi di akhir ini Bu, saya jadi tahu Bu, apa yang perlu saya lakukan dan siapkan gitu Bu untuk pembelajaran perkalian di kelas saya. Sampai nanti murid-murid itu paham dengan menggunakan media konkret yang telah saya siapkan tadi, sehingga mereka dapat belajar dengan menyenangkan. Jadi saya merasa lebih bersemangat nih Bu Andayani. Wah, mantap nih Bu Mita. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Mita. Saya mau dengar cerita tentang keseruan belajar perkalian di kelas Bu Mita. Jangan lupa hubungi saya jika kalau Ibu butuh dukungan dari saya, Bu. Siap Bu Andayani. Terima kasih Bu Mita. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang serunya. Terima kasih Bu Andayani.